Jakarta kayaknya tidak kehilangan pesona ya untuk impian para pencari kerja gitu ya. Jadi begitu keterima kerja di Jakarta, wah pasti seneng banget. Tapi tunggu dulu, udah tahu belum mau tinggal di mana kalau keterima kerja di Jakarta? Mau tinggal di apartemen, hunian vertikal, bisa aja. Di sini apartemen banyak. Atau mau pilih tinggal di perumahan, wah itu banyak juga. Tinggal dipilih mau daerah mana, daerah barat, timur, selatan, di pusat atau di utara, banyak perumahan. Tapi kan masalahnya di ketersediaan dana ya, ada atau enggak? Jangan sampai Cikini ke Gondang Dia, maunya rumahnya begini, tapi saldonya nggak ada. Aduh. Saat diterima kerja di Jakarta pasti ada rasa bahagia karena harapan membangun masa depan seakan nyata di depan mata. Tapi jangan sampai berubah merana karena nggak tahu mau tinggal di mana. Ada baiknya kita bedah dulu yuk pendapatan yang ditawarkan. Misalnya saja penawaran gaji sesuai upah minimum Provinsi DKI Jakarta yang jumlahnya 4,9 juta rupiah. Kita buat ya rencana pos pengeluaran dengan metode yang sering digunakan, yakni 50% untuk living, 30% untuk saving, dan 20% untuk playing. Bagi pekerja fresh graduate berusia muda disarankan memperbesar pos saving daripada playing, apalagi jika belum menikah. Dari seluruh pos pengeluaran, biaya living menjadi terbesar karena mencakup biaya kebutuhan makan dan tempat tinggal. Katakanlah jika biaya makan sebesar Rp50.000 sehari, maka yang tersisa untuk biaya hunian adalah Rp950.000. Untuk melihat seperti apa hunian sewa seharga kurang dari Rp1 juta per bulan, saya menemui seorang perantau asal Makassar, Tajudin Rahman. Sebagai pekerja lepas berpendapatan UMR, ia memang harus pintar-pintar cari sewa dekat tempat kerja supaya bisa menekan biaya transportasi. Melalui akses jalan kecil dan gang, ia pun menemukan kos seharga Rp800.000 per bulan di Kemanggisan, Jakarta Barat, dekat dengan kantornya di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Ya, ini dia kosan saya. Wah, nyaman banget ini kosannya. Itu di situ ada apa tuh? Di situ di atas ada kamar. Jadi aku kalau tidurnya di atas. Ini buat tempat tidur di atas. Iya. Kita bisa naik ke atas. Boleh Kak. Wah, Tenang aja, ini tangganya kokoh. ini ada kamar. Terus ada dapur juga. Ini kosannya di bawah 1 juta harganya. Alhamdulillah di bawah 1 juta. 800.000 per Betul. bulan, tapi karena didesain nyaman, jadi kayak apartemen loh ini vibes-nya. Luar biasa. Tajudin memang apik menata kosnya, padahal awalnya kos ini hanya ruangan kosong, lalu ia isi dengan barang-barang sesuai kebutuhan. Untuk menambah pemasukan membeli perabotan, ia pun mulai berdagang online. Ruang kecil di bagian atas yang tadinya dibangun pemilik kos untuk gudang, ia kemudian fungsikan menjadi kamar tidur ala loft bedroom atau mezzanine. Ruangan utama pun jadi terasa luas karena Tajudin tidak menumpuk banyak barang tak berguna. Exhaust, terus AC, terus TV, kulkas. Tapi aku isinya jadi nggak langsung jebret langsung beli gitu ya. Jadi aku nyicil. Jadi ada yang dicicil 6 bulan, ada yang dicicil 3 bulan. Jadi jadilah kayak gini. Oh gitu, tapi nyicil tapi akhirnya jadi nyaman. Iya. Mengusung konsep minimalis living di kosnya, ia bahkan bisa memiliki dapur kecil dalam kamar. Bagi Tajudin, memiliki dapur untuk memasak adalah jalan untuk lebih menghemat lagi biaya pengeluaran untuk kebutuhan perutnya. Tidak semua penyewa kos beruntung bisa mendapatkan kos bertarif di bawah Rp1 juta per bulan dengan kondisi nyaman. Banyak pula yang kondisinya sempit dengan sirkulasi udara minim serta akses jalan kecil. Dan di balik segala upaya untuk tetap bertahan hidup dengan penghasilan minim, masih ada titik terang harapan untuk bisa memiliki hunian pribadi. Langkah pertama memiliki hunian pribadi adalah niat yang kuat. Untuk terus menabung mencapai pembayaran DP, patuh pada aturan pos pengeluaran yang sudah disusun.
Hunian murah dengan harga terjangkau banyaknya berlokasi jauh di kawasan pinggiran Jakarta dan kota-kota penyangga. Maka untuk mendukung penghematan, tentu transportasi massal menjadi pilihan menuju ke tempat kerja. Oke, jadi seperti itulah gambarannya kalau kita tinggal di daerah penyangga, kemudian juga mau kerja di ibu kota di Jakarta, biar ngirit ya naik transportasi massal kayak saya tadi. Tapi walaupun pagi-pagi atau sore harus desek-desekan gitu ya, tapi itu yang paling murah ketimbang Anda bawa kendaraan lain, misalnya kendaraan pribadi, mobil atau motor misalnya. Memang nyaman sih, tapi mobil atau motor ini butuh biaya tambahan. Sebut saja misalnya bahan bakar ya kan, paling murah Rp10.000 per liter. Kemudian juga ada biaya lain, parkir, kemudian biaya perawatan kendaraannya. Terus belum lagi kalau misalnya macet itu buang-buang waktu. Jadi itu opsinya. Nah, yang paling murah memang naik kendaraan umum massal seperti yang saya lihat tadi, KRL. Ini kisaran harganya di Rp6.000 ya maksimalnya. Kemudian juga kalau naik MRT pilihannya juga harganya Rp14.000 atau bisa juga Transjakarta yang harganya sangat terjangkau Rp3.500 per perjalanan. Oke, ya pokoknya pilihan itu tergantung pada Anda, bagaimana Anda memanage pengeluaran supaya tetap bisa memiliki hunian di ibu kota sebagai pekerja yang layak dan nyaman dan sesuai dengan kebutuhan. Lianita Ruhyat, Nabil Haris, Jakarta.